Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Saat ini kita hanya tinggal sebatas menampilkan data, melakukan perubahan data, dan juga menghapus data. Ya, dengan harapan hasil akhir yang diinginkan menjadi seperti tampilan berikut. Nah, kalau kemarin kita sudah berhasil melakukan penambahan data. Misalkan di sini kita punya uji coba datanya. Maka ketika kita simpan, harapannya tampil sukses seperti ini. Lalu berikutnya harapannya langsung tampil pada data grid, ya, seperti ini. Lalu muncul nanti ada tombol untuk ubah data dan juga tombol untuk hapus data. Harapannya akan langsung seperti ini. Lalu berikutnya, ketika kita ingin melakukan perubahan data, katakanlah ini uji coba, ingin lakukan perubahan data, kita tambahkan uji coba sekali misalkan, maka harapannya akan tampil ini sukses data, ya. Lalu ketika kita ingin hapus data, maka akan ada notifikasi untuk menanyakan apakah yakin untuk melakukan penghapusan data. Ketika dipilih cancel, maka data akan tetap ada. Namun jika pilihannya adalah oke, maka akan ada notifikasi hapus data. Lalu berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah ketika kemarin kita sudah melakukan uji coba dan membuat tabel dengan relasinya, maka ketika dia sudah digunakan, lalu kita hapus data dan harapannya akan muncul notifikasi error seperti ini, bahwa data tidak bisa dihapus karena sudah digunakan, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, di modul sudah disiapkan menampilkan data query, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman melakukan penambahan script di controller. Tambahkan seperti yang sudah diberi tanda kotak merah. Tambahkan ini, ya. Grup produk model, berarti nanti kita mengarah pada model dengan functionnya adalah get data, ya. Ini yang harus kita lakukan di awal. Lalu berikutnya setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu di view-nya seperti yang ada di kotak merah ini, ya. Data table seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, ini adalah ID pada data table. Lalu .data table ini adalah function di JavaScript-nya data table yang sudah disiapkan oleh template as master. Lalu berikutnya kita gunakan Ajax, ya. Lalu kita punya tab-nya adalah post, URL-nya adalah grup produk. Berarti kita punya controller dengan nama grup produk, lalu functionnya daftar data seperti yang di atas sebelumnya di controller. Oke, ya. Lalu berikutnya ini diabaikan, nggak usah diisi, ini belum kita manfaatkan. Lalu berikutnya kita punya kolom dev, ini untuk menginformasikan bahwa format yang ada pada data grid untuk kolomnya. Katakanlah tadi kita punya 2 kolom, 1, 2, 3, kita punya 3 kolom. Lalu nanti ada kolom yang tersembunyi, gitu ya. Maka kita tambahkan di sini orderable, berarti ini yang bisa kita urutkan kolomnya. Kalau statusnya false, maka ini tidak bisa kita urutkan. Mana yang tidak bisa kita urutkan? Ada pada target yang kedua, ya. Target yang kedua berarti ini adalah indeks yang kedua, berarti ya di kolom yang ketiga. Tadi di kolom yang pertama kita punya nomor, kolom yang kedua kita punya keterangan, kolom yang ketiga kita punya icon. Maka target yang kedua ini yang mana? Ini indeks yang kedua. Ini indeks yang ke-0, ini indeks yang ke-1, ini indeks yang kedua. Ya.
Nanti kita balik lagi ke aplikasinya, seperti apa penjelasannya. Lalu berikutnya, ketika berbicara visible, maka mana yang kita mana yang akan kita tidak tampilkan. Ya, ketika pilihannya adalah true, maka yang tidak kita tampilkan adalah target ketiga. Ya, maka ada indeks keempat. Ya. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan. Lalu berikutnya, style ini adalah multi pada sisi leg. Ketika kita klik, maka harapannya satu baris sudah diklik, baris berikutnya masih bisa diklik, ya. Ini penjelasannya. Lalu kita coba eksekusi di aplikasinya. Ini adalah indeks ke-0, ini indeks yang pertama, ini indeks yang kedua, lalu ada yang disembunyikan, indeks yang ketiga. Lalu berikutnya ketika berbicara multi select, maka kita lihat, ini kita tambahkan lagi misalkan uji coba. Ya. Kita simpan. Ketika berbicara multi select, pertama kita klik nih uji coba. Oh, ada script yang tertinggal. Oke, kita abaikan dulu. Ya. Ini dari tampilan yang kita inginkan. Berikutnya, ini di view, lalu berikutnya kita ke model. Ini. Ya. Kita punya grup produk, select bintang from M grup produk. Ini sudah paham tentunya. Lalu berikutnya kita menggunakan for each. Dari hasil grup produk kita gunakan result. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau kita menggunakan result, maka hasil yang diinginkan kita menggunakan tanda panah nih. Ya. Berbeda dengan result array. Kalau result array, tanda panah ini kita buang, diganti dengan tanda siku. Ya. Lalu berikutnya, dari grup produk result ini kita aliaskan menjadi roa. Ya, ini hanya nama alias saja. Lalu berikutnya, fungsi akses ini untuk apa? Akses ini tadi untuk menambahkan icon untuk ubah data dan hapus data. Nanti mana yang akan kita pakai? Yang akan kita pakai untuk ubah data, kita menggunakan ini. Yang kita gunakan adalah FA Pencil Square 0. Ini sebagai pengambilan data kita nanti. Untuk hapus data kita gunakan FA Trace O. Ya, FA Pencil Square O, lalu FA Trace O. Lalu kita deskripsikan dulu. Row ini nanti sebagai array. Lalu kita gunakan nanti penomoran urut, tadi ada muncul 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk grup product name, nama fieldnya. Lalu akses ini diambil dari data sini. Lalu kita punya grup produk auto. Ini nanti yang kita hidden, yang ada di indeks ketiga. Itu ya. Lalu berikutnya kita simpan dia di dalam data array data. Ini yang kita simpan. Ini apa? Ini yang pertama 1, 2, 3, 4. Ini akan disimpan pada row di sini. Lalu berapa banyak datanya? Ketika datanya lebih dari 1, maka dia akan berulang terus sampai for each, dan seterusnya sampai dia selesai. Lalu berikutnya kita simpan dia menggunakan JSON encode. Variabel data ini diambil dari sini. Itu ya. Lalu kita gunakan echo. Maka hasilnya akan seperti pada aplikasi yang tadi. Nah, ini baru sebatas menampilkan datanya. Lalu berikutnya, untuk melakukan perubahan data, kita sudah punya function add di model, tuh ya. Maka yang harus teman-teman ubah adalah nih, kita cari dulu apakah grup produk tersebut, kebetulan saya hanya menggunakan kata kuncinya adalah grup produk auto, maka kita cari dulu grup produk autonya udah ada atau belum. Data-datanya berdasarkan grup produk auto ini sudah ada atau belum. Kalau misalnya 6 row sebelumnya kita
Namro sebelumnya juga sudah diinformasikan ya, bahwa untuk mengetahui berapa sih banyaknya record yang ada di tabel tersebut. Ketika hasilnya adalah numRows-nya lebih besar dari 0, maka kita lakukan perubahan data. Ini juga sama, kita punya message 0-nya oke, message-nya adalah data berhasil diubah. Namun ketika dia 0 dan datanya sudah bisa diubah, tapi nama datanya ketika sama dengan yang sudah ada, namanya ya, deskripsinya, maka harapannya muncul tuh duplikat data. Dari mana dapatnya? Ini error code. Error code ini nanti nomornya berapa yang error, lalu pesan errornya apa, ya. Ini nanti yang ingin kita tampilkan jika terjadi duplikat data. MyJSON ini diambil dari variabel ini, ya. Ini untuk melakukan perubahan data. Lalu berikutnya teman-teman tambahkan lagi ini else, karena kemarin kita sudah ada insert data dan seterusnya. Jangan lupa setelah else ini punya tutup lagi untuk menutup si else ini, ya. Ini untuk perubahan data. Lalu apalagi yang ditambahkan di view ini tambahkan, ya. Kita punya FA search plus, itu ya, tadi sudah dijabarkan sebelumnya. Lalu berikutnya kita punya M kategori model show, ini sama dengan si insert kemarin untuk menambahkan data. Sorry, bukan ini. Yang perlu ditambahkan adalah untuk perubahan data ini, ya. Kita punya FA pencil square O, ini yang akan diubah data. Lalu kita punya M kategori show sama dengan penambahan data kemarin. Lalu berikutnya kita ambil ini my table. My table ini didapat dari deskripsi yang di atasnya, yang sebelumnya ini, ya. Ini my table, oke ya. Lalu berikutnya kita punya parents tr, oke ya, karena satu baris tadi kita sebut dia sebagai tr. Lalu kalau sebegini kita sebut dia sebagai td. Maka yang kita ambil adalah tr data pertama. Data pertama yang mana? Ini yang pertama, ini nomor yang ke-0, ini keterangan, ini icon tadi ya. Ini yang kita hidden adalah auto, ya. Lalu berikutnya ID, ini yang menjadi kata kunci kita, diambil di data yang ketiga, mana ini autonya. Lalu berikutnya kita ambil nih text tag group product, nama nanti akan ditampilkan, lalu ID ditampilkan tapi secara hidden, ya. Ini view-nya. Setelah view ini selesai, berikutnya dia pasti akan baca tombol simpan tadi, ya. Tombol simpan tadi itu nggak perlu ada perubahan karena konsepnya sama untuk dengan insert data. Ya, setelah ini dia akan baca. Sebenarnya ya, setelah ini disimpan, dia baca ke controller dulu. Setelah baca controller, berikutnya dia akan ke model yang tadi sudah dijabarkan. Lalu berikutnya untuk menghapus data, ini yang kita gunakan, FA trace sama manggilnya. Tapi dia tanyakan dulu apakah yakin untuk menghapus data. Ketika tidak yakin, ketika pilihannya adalah cancel, ya, maka hapus data dibatalkan. Tapi ketika pilihannya adalah yes, dia akan ke group product, lalu cari fungsinya hapus dengan ID-nya ini. Ini dari mana? Ya, posisi ID itu tadi sudah diambil dari ini, oke ya. Datanya sama, 3 yang di hidden. Oke. Ketika berhasil, maka ditampilkan nih my model 3 ditampilkan, maka ini yang akan diberikan pesan ke
pengguna nantinya. Oke ya. Setelah itu ini tadi yang hapus data controllernya, kita punya grup produk model, nanti cari function hapus, dilihat lagi modelnya ini ya, hampir sama ini. Tapi kalau datanya sudah dipakai, kita ingin hapus, maka kita gunakan else lagi, menggunakan JSON encode, cari error code-nya, lalu error message-nya. Oke, ini hampir sama dengan si ubah tadi sebenarnya secara konsep. Lalu berikutnya jangan lupa tambahkan view-nya untuk modal 3. Bentar, saya lihat apakah di modul sudah disiapkan atau belum view untuk modal 3. Oke, nampaknya belum. Kalau belum, nanti di view-nya tambahkan script ini ya, ini. Oke, nah ini nanti untuk menampilkan bahwa data berhasil dihapus ya. Berikutnya nanti penggunaan combo box. Teman-teman bisa lihat dari scriptnya seperti apa ya. Ini untuk combo box. Lalu berikutnya ini silahkan dipersiapkan. Lalu karena ini adalah pertemuan kita yang kelima, pertemuan ke-6 teman-teman sudah mulai mempresentasikan hasil tugas besarnya. Silahkan dibuat rancangannya dengan tampilan data masternya sudah ada CRUD-nya. Seberapapun itu silahkan teman-teman tampilkan ya. Untuk pertemuan hari ini silahkan diuji cobakan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan WA saya via grup, jadi biar teman-teman nanti bisa bahas dan bisa memperhatikan apa sih kendala yang teman-teman dapatkan ya. Jadi silakan bertanya via grup. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.